Episode 4 diawali di sebuah pantai. Sunwo kecil sendirian melihat laut. 고장난 거야? Di dekat sana sedang ada pembuatan film. Lalu, tiba-tiba seseorang berbicara kepada sutradara bahwa artis cilik mereka terkena cacar air. Sutradara marah besar karena sudah jauh-jauh ke sana dan syuting masih beberapa hari lagi. Kemudian, ketika Sunwo kecil berjalan, dia dipanggil oleh salah satu kru film. Ia menawarkan Sunwo audisi dan meminta untuk menghubungi orang tuanya. 줄래? 우리 영화 찍고 있는데 Lalu Sunwo diterima untuk melakukan syuting film. 행운이었을까? Ibunya sangat senang karena Sunwo akan menjadi sukses dan ia mengajak Sunwo pindah ke Seoul. Sunwo berpikir itu adalah kesempatan yang bisa menyatukan keluarganya. 그니까 싶어서. 이제 매니저 할 거야. Sunwo pun meraih penghargaan pada usia 11 tahun. Lalu, ia dibanjiri syuting film dan iklan. 남기지 마세요. 들어주는데 니 때문에 순수 아니면 Suatu ketika, produser tidak mau memakai Sunwo lagi karena badannya sudah makin besar. 한 번만 다시 생각해봤어요. 예? 없잖아요. 누가 태린이랑 해를 Hal itu membuat ibu Sunwo marah dan menyuruh Sunwo untuk diet dan harus makin kecil saja. 찾지 못했고 그만둘 수. Lalu ibu Sunwo menerima tawaran film baru, dan ia begitu percaya pada sutradara itu. 거야. 잡으셔야 돼. Dan pada akhirnya hal buruk menimpa keluarga Sunwo. Sunwo berkata, ibunya terlalu percaya sehingga ibunya jadi korban penipuan dan mempunyai banyak hutang. Mendengar hal itu ibunya Sunwo marah dan menampar Sunwo. Pada saat itu Sunwo masih terlalu muda, dia merasa serba salah. 얼마나 사랑하는데 연애 나 때문에 미치. Karena korban penipuan itu, ibunya melakukan bunuh diri. Sehingga, penagih hutang memburu Sunwo. Di pemakaman ibunya, dia sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berharap itu adalah proses syuting yang menunggu sutradara berkata cut. 치길 기다린 거 아닐까? Bayangan masa lalu itu masih ada sampai sekarang. 나쁘지 않았다고. 하늘로 꿈을 다. Pildo sudah menghapus artikel tersebut dan meminta Jaehyun mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut. Pildo juga mengatakan Sunwo harus menandatangani kontrak yang telah dibuat, jika dia mundur akan menyebabkan masalah bagi banyak orang. Saat Jaehyun datang ke toko bunga, terlihat toko sedang tutup. Di sana juga ada ayah Sunwo. Mereka pun memperkenalkan diri masing-masing. 아니 친구 아니 해 아빠예요. 오셨나봐요. 예, 뭐. Lalu, Sunwo datang, bertanya kenapa ayahnya di sini. Ia menyuruh ayahnya segera pergi. Ayahnya berkata ia hanya ingin melihat Sunwo, dan memberikan kimchi yang dibawa kepada Jaehyun dan ia pun segera pergi. Jaehyun pun segera masuk, tapi dia terlihat seperti kebingungan. Sunwo bertanya apakah dia merasa canggung karena pelukan itu. Jaehyun pun menjawab tidak. 나 아니야. 괜히 안아달라고 했나? Dia berkata tentang artikel itu, Pildo sudah menghapusnya lalu ia mengeluarkan kontrak kerjasama. Jaehyun juga heran kenapa kontraknya keluar di waktu yang tidak tepat. 찍어줄 거지. Sunwo pun jadi mengerti kalau Jaehyun datang hanya untuk pekerjaan. 쓰지 말고. 진짜 다들 내가 만만하지 않... Keesokannya, produser Sora minta maaf tentang artikel yang beredar. Dia jadi paham kenapa sebelumnya Sunwo menolak proyeknya. Sora berjanji akan melakukan yang terbaik. Sunwo pun menjawab tidak apa-apa, dia juga tidak ingin ada masalah jadi dia akan menyelesaikan proyeknya sampai akhir. 맞습니다. Lalu, Nuri datang dan bertanya kenapa banyak kru di toko bunga. Sunwo pun menjelaskan bahwa ia melanjutkan dokumenter yang ia tunda di waktu kecil. Kemudian, Jaehyun datang, ia terkejut melihat Nuri sudah tumbuh besar. Jaehyun pun menyapa Nuri dan berkata ia pernah membacakan Nuri buku cerita saat Nuri masih kecil. Seketika Nuri teringat dia adalah ketua kelas, orang yang disukai kakaknya. Nuri pun tampak senang dan dia memberi semangat untuk proses syutingnya, lalu Nuri pun pergi. Di rumah, Nuri melihat kembali video Sunwo kecil. Nuri tidak menyangka kakaknya begitu menggemaskan. Lalu, Sunwo menanyakan tentang hasil lapor Nuri. Nuri mengalihkan pembicaraan dan langsung pergi. 그 언니잖아. Kemudian, Terin sedang melakukan olahraga selam. Selesai itu dia menelepon Sunwo dan bertanya di mana Jaehyun karena tidak bisa dihubungi. Dia merasa bosan karena hari ini libur syuting.
Terin memutuskan untuk pergi ke tokonya Sunwo. Meski Sunwo melarangnya, dia tetap ingin ke toko Sunwo. 응? 끊었네. Di perjalanan, Terin bertemu dua orang yang mencoba menipunya. Untung saja, Sukju datang dan memanggil Terin dengan sebutan sayang. Seketika Terin kaget sehingga kopi yang dibawanya terjatuh. 원래 혼자 있으면 말 걸거든. Lalu Terin pun berterima kasih kepada Sukju. Sukju berkata ia hanya cemas. Bisa-bisa Terin nanti menangis lagi. 작업은 아까 걸릴 뻔 하셨어요. 그냥 좀 그랬어요. Sukju bertanya Terin mau kemana, jika ia meninggalkannya takut diganggu orang lagi. 저는 여기가 목적지라 그만 보시고. Ternyata mereka pergi ke tempat yang sama yaitu toko bunga Sunwo. 같았네. Sukju pun membelikan mereka kopi. Lalu, Sukju mencoba menelepon Jaehyun tapi tidak bisa. 거절하네. Terin berkata ia telah mengirim pesan ada kebakaran. Dan saat ini Sukju telah tersambung dengan Jaehyun, Sukju berkata ia telah menyandra Terin, dan meminta Jaehyun yang menjemputnya. Tiba-tiba Jaehyun datang dengan tergesa-gesa, Terin pun tertawa melihat itu. 있었네. 있어야 하지 않을까? 여기 내 꽃. Terin mencoba melucu sehingga Sukju tersenyum melihat tingkahnya. Lalu, Sukju memberikan buku panduan belajar untuk Nuri. Kemudian, Sunwo pun berkata jika sudah selesai. Bisakah meninggalkan tempat ini? 우리는 이만 가자. 내일 봐. Sukju bertanya apa Sunwo baik-baik saja, karena dia juga melihat berita buruk itu. Sunwo pun menyuruh Sukju pergi, lalu Sukju pun segera pergi. Direktur Bonghana memberikan surat pengunduran diri karena dia ingin berkarir di jalannya sendiri. Pildo pun mendukung apa yang dilakukan Bonghana. 내고 싶어지더라고요. 처럼 되고 싶을 때가 있었어요. 무슨지 여쭤봐도 돼요? 저는 상상이 안 돼요. 야, 일하고 싶을 것 같아. 하고 싶은 회사가 어딨어요. 넌 이 회사에서 목표가 뭐니? 내 판단대로만 일해보는 거. 회사 차리시는 건가? 네가 누리 밥 좀 챙겨. 저 확인한다 성적표. 어? 그런데? 나무 심으러. 내 캐리어는 조심했어. Tiba saatnya untuk syuting di pantai dan menanam pohon di sekitarnya. Mereka pun melakukan perjalanan dan bersenang-senang sampai di sana. 좋다. 아이 좋다. 서로 친한 척 웃어볼까요? 친한 척. 야 애들 같아. 고생했어요. 풍경이지. Pada malam harinya, para kru mengadakan makan daging bersama. Terin merasa sedih karena dia sedang diet, lalu Jaehyun memutuskan tidak ikut karena solidaritasnya. Sesaat kemudian, Sunwo mengetuk pintu dan dia menyuapi Jaehyun daging tersebut di belakang Terin. 내가 치사한 걸로 해. Saat Sunwo tengah asyik di pantai, tiba-tiba ia melihat Jaehyun. Jaehyun pun baru mengetahui jika Sunwo lahir di tepi laut. Mereka pun melihat keindahan pantai. 그렇지. Lalu, Jaehyun bertanya kepada Sunwo kemana gelangnya satu lagi. Sunwo pun juga tidak menyadari jika gelangnya putus. Jaehyun berkata kurasa artinya kamu akan kaya. Saat akan menuju ke kamar, Sunwo bertanya kepada Jaehyun apa hubungan mereka masih canggung. Jaehyun hanya merasa bersalah karena dia telah menyeret Sunwo ke dalam kekacauan itu. Sunwo berkata itu tidak masalah jangan menghiraukannya. Keesokannya saat syuting akan menanam pohon, salah satu kru film digigit ular dan harus dibawa ke rumah sakit. Jaehyun meminta seseorang segera membawanya, ia akan mengurus pekerjaan orang itu untuk mengumpulkan tanda terima. Tiba-tiba seorang pria datang marah-marah dan berkata untuk tidak boleh merekam di sana, ia hanya memperbolehkan untuk menanam pohon saja. Meski produser Sora sudah menjelaskan tapi pria tersebut tetap tidak mengizinkan untuk merekam. Jadi mereka memutuskan untuk pulang saja. 그리고 짐들 쌉시다. Kemudian, Sunwo meminta agar dia saja yang menanam semua pohon tersebut. Meski produser Sora sudah melarang karena tidak ada tempat menginap, Sunwo tetap ingin melakukannya dan menyuruh mereka semua pergi. 고생해. 그래요, 그럼 고생해요. Karena Jaehyun mengurus surat tanda terima, jadi dia pulang keberangkatan kapal sore.
Namun saat itu petugas mengatakan keberangkatan kapal sore dibatalkan karena cuaca buruk dan meminta naik kapal feri besok. 내일 배 뜨면 타세요. Sehingga, Jaehyun memutuskan menghubungi Sunwo dan mengatakan akan membantunya menanam pohon. 해야 되니까. 아, 맞다. 체열. 그거 건강검진해? 주기적으로 하는 거. Karena kapal feri dibatalkan, semua penginapan penuh dan penginapan yang mereka datangi hanya ada satu kamar lagi. Dan pada akhirnya mereka memutuskan tidur sekamar. 그냥 같이 잘까? 잘 거지? 아고 졸리다. 너무 안 하는 거 아니냐? 야, 너 Saat pagi datang, Jaehyun terlihat memeluk Sunwo, dia pun terkaget dan menendang Sunwo sampai jatuh. 나 봐. 아, 다행이다. 없애고 싶어. 꿈이었어. Setelah itu mereka melanjutkan menanam pohon kembali. 아, 야, 너 진짜. Saat mereka kembali, tiba-tiba bensin mobil yang mereka bawa kehabisan. Sunwo pun segera mencari SPBU terdekat. 근처에 주유소 있대. Saat Sunwo akan pergi membelinya, Jaehyun takut tinggal sendirian dan mengikuti Sunwo. Di perjalanan, Jaehyun menanyakan kembali kenapa Sunwo berubah pikiran, dan mau menerima acara tersebut. Jaehyun tak bisa memahami kenapa Sunwo menerimanya. 납득이 안 간달까. 근데 받아들인 건 아직도 궁금해? Sunwo berkata, hati yang mendambakan seorang teman yang terpisah. Jaehyun pun tersipu dan berkata mengagumkan. Sunwo pun menatap Jaehyun dan mendekati Jaehyun. Sunwo mencoba mencium Jaehyun dan berkata menjauhlah jika kamu tidak suka. Dan mereka pun berciuman. Ikuti episode selanjutnya, terima kasih.